Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat pertambangan, alat angkut. Yang pertama kereta api, yang kedua truk, yang ketiga scraper, yang keempat pond and loader, yang kelima dozer, yang keenam belt conveyor. Alat penumbuhan atau penutup. Yang pertama track type tractor, yang kedua track type loader, yang ketiga landfill compactor, yang keempat wheel loaders. Alat pembongkaran, yang pertama drag lines atau walking dry line. Alat proses pengangkutan, yang pertama truk tambang electric drive truck 9300, truk trailer macam-macamnya, Liebherr 262, Cat 793C, articulate truck atau Volvo Komatsu HD 785, 2 lori, 3 belt conveyor. Alat bantu, yang pertama bulldozer and reaper, yang kedua grader, yang ketiga fabrication truck, yang keempat water truck, yang kelima fuel truck. Jenis-jenis alat berat konstruksi. Mixer truck, concrete mixer truck adalah truk yang digunakan untuk mengaduk dan mengantarkan beton dari pabrik pengolahan beton ke lokasi pengecoran. Bulldozer, bulldozer adalah alat berat yang memiliki blade atau pisau di bagian depan sebagai komponen utama untuk menggali, mendorong, menimbun, dan meratakan material. Kompaktor, kompaktor adalah alat berat pemadat yang digunakan untuk memadatkan tanah, kerikil, beton, atau aspal dalam konstruksi jalan raya dan fondasi. Motor grader, motor grader adalah alat berat yang mempunyai pisau panjang di bagian bawah. Biasanya digunakan untuk meratakan permukaan tanah dalam proses perataan jalan. Wheel loader, wheel loader adalah alat yang mempunyai bucket besar, digunakan untuk mengangkut material ke dalam dump truck atau memindahkan material ke tempat lain. Dump truck, dump truck berfungsi untuk memindahkan material lepas seperti pasir, kerikil, puing-puing tanah maupun bangunan dalam proyek konstruksi, serta memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya.
Eskavator. Ekskavator fungsinya untuk menggali, mengeruk, dan mengangkut berbagai jenis material seperti tanah, lumpur, dan bebatuan. Mobile crane. Mobile crane merupakan crane yang dipasang pada truk dengan fungsinya sebagai pengangkat dan pemindah material. Ciri khasnya yaitu mempunyai lengan yang bisa dipanjangkan. Traktor. Traktor adalah alat berat sektor pertanian yang fungsinya untuk membajak sawah, membersihkan lahan atau memanen. Backhoe. Backhoe adalah alat berat yang memiliki lengan seperti eskavator di bagian belakang dan loader di depannya. Fungsinya untuk menggali dan mengangkut material. Di sini saya akan menjelaskan scraper. Scraper merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan atau menghilangkan kotoran, kerikil maupun material-material lainnya yang tidak diinginkan dari permukaan. Alat berat scraper memang dikhususkan untuk membersihkan permukaan agar tidak terdapat material-material yang tidak diinginkan. Salah satu kelebihan dari alat scraper dari alat berat lainnya adalah scraper mampu untuk menghilangkan kotoran berupa tanah basah dari permukaan. Hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan alat berat lainnya yang mengharuskan pekerja untuk menunggu tanah basah tersebut untuk kering terlebih dahulu. Alat scraper bahkan mampu melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien di kondisi tanah yang buruk dan keras. Scraper merupakan alat yang serbaguna dan juga fleksibel sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pekerjaan. Saat ini, permintaan akan alat scraper sangatlah tinggi dan berbagai macam jenis model alat scraper dapat ditemukan. Alat scraper dapat digunakan baik untuk di industri pertambangan maupun industri konstruksi. Walaupun bekerja di kondisi lingkungan yang susah, namun alat scraper dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Selain itu, terdapat juga alat tambahan yang dapat ditambahkan ke alat scraper sehingga nantinya dapat digunakan untuk penggunaan yang berbeda. Tujuan dari penggunaan alat scraper adalah untuk memberikan pekerja lebih banyak solusi dalam mengerjakan pekerjaan mereka di tempat kerja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja dapat menggunakan alat scraper untuk berbagai macam jenis pekerjaan. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh alat scraper antara lain seperti menggali, mengangkut hasil galian, dan memindahkan hasil galian tadi. Dari yang sebelumnya kita memerlukan 3 alat, berbeda seperti ekskavator, truk, dan loader, maka saat ini semuanya dapat dilakukan dengan satu alat scraper. Lalu, bucket wheel excavator. Alat bucket wheel excavator merupakan alat pertambangan yang berjalan secara terus-menerus untuk menggali dalam skala yang besar. Material yang digali oleh alat ini contohnya seperti tanah, kerikil, batu-batuan, dan material yang ada di daerah pertambangan pada umumnya. Alat bucket wheel excavator dapat digunakan untuk menggali hingga kapasitas 20.000 meter kubik per jam, sekitar 7.000 ton per jam. Dalam proses produksinya, alat bucket wheel excavator umumnya terhubung dengan sistem belt conveyor atau closed-loop spreader. Untuk jenis bucket wheel excavator yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dari lingkungan pertambangan. Well loader digunakan untuk memindahkan material seperti hasil tambang menuju lokasi yang lain seperti dump truck, belt conveyor, maupun feed hopper. Material yang dapat dipindahkan dengan menggunakan well loader sangat besar, menyesuaikan dengan bucket besar yang ada di depan. Seringkali bucket besar yang ada di depan dapat dilepas untuk digantikan dengan alat yang lainnya, seperti menggantikan dengan alat seperti bagian depan forklift untuk mengangkat palet yang berat.
Standar ekskavator. Standar ekskavator memiliki berat dalam rentang 10.000 kg hingga 90 kg lebih. Standar ekskavator merupakan jenis ekskavator yang cocok untuk melakukan pemindahan material dalam jumlah sangat besar dan mengangkat material-material yang berat. Ini saya akan menjelaskan tentang dump truck. Dump truck merupakan jenis alat berat yang digunakan untuk memindahkan material dalam jumlah yang sangat banyak. Material yang diangkat biasanya seperti pasir, batu-batuan, kerikil, atau hasil dari proses perombakan. Jika pada kegiatan produksi kita memerlukan alat untuk melakukan proses, kita akan membutuhkan dump truck. Terdapat dua jenis dump truck yang paling sering digunakan untuk memindahkan material, yaitu rigid rear dump truck. Dump truck jenis rigid rear dump truck merupakan jenis dump truck yang paling sering digunakan. Dump truck jenis ini cocok untuk digunakan dengan ekskavator yang umumnya ada di industri tambang. Rigid rear dump truck biasanya hanya ditemukan di daerah pertambangan dan penggalian. Ukuran dari alat ini umumnya sangat besar. Rigid rear dump truck cocok untuk daerah pertambangan dengan landscape yang tidak begitu bagus dan proyek yang memerlukan kita untuk memindahkan material dalam jumlah besar dari hasil galian menuju lokasi sisi yang lain. Sisi buruknya rigid rear dump truck perlu dijalankan oleh pekerja yang berpengalaman karena alat ini memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas. Yang kedua adalah articulate dump truck. Articulate dump truck sering terlihat di industri konstruksi maupun industri pertambangan. Articulate dump truck merupakan dump truck dengan ukuran yang besar yang dapat digunakan di berbagai macam jenis jalan. Dump truck jenis ini cocok digunakan untuk berbagai macam proyek. Namun, yang harus diperhatikan dump truck jenis ini tidak mudah untuk berputar arah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bulldozer. Alat bulldozer digunakan untuk mendorong, menggali, memindahkan, dan meratakan fondasi tanah yang ada di lokasi tempat tambang. Alat bulldozer memiliki alat yang sangat besar yang menempel pada bagian depan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi yang disebut dengan crawler. Terkadang penambahan alat pada bagian depan bulldozer juga diperlukan agar dapat mempermudah dalam melakukan tugas alat bulldozer. Berdasarkan jenisnya, bulldozer umumnya dibagi berdasarkan 3 jenis bulldozer berikut. 1. Crawler bulldozer. Bulldozer jenis crawler seringkali disebut sebagai bulldozer traktor karena bentuk yang menyerupai traktor. Bulldozer jenis ini cocok untuk memindahkan material yang berat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Crawler bulldozer cocok digunakan di tempat yang padat dengan medan yang tidak beratur karena bulldozer jenis ini memiliki roda penggerak yang memiliki daya tarik yang baik. Kedua, well bulldozer. Tidak seperti bulldozer lainnya, well bulldozer menggunakan roda untuk bergerak sehingga seringkali disebut sebagai bulldozer roda. Umumnya crawler pada bulldozer jenis ini lebih besar daripada crawler pada jenis-jenis bulldozer lainnya. Kemampuan bergerak wheel bulldozer lebih baik daripada crawler bulldozer karena roda yang digunakan memberikan kelebihan pada wheel bulldozer untuk bergerak lebih baik. Wheel bulldozer cocok digunakan pada tanah yang empuk atau tidak padat dan juga sensitif terhadap berat karena roda yang digunakan memberikan daya tekanan yang lebih rendah daripada jenis lainnya. Yang ketiga adalah mini bulldozer. Bulldozer dengan ukuran yang lebih kecil dari jenis bulldozer lainnya. Ini seringkali disebut sebagai bulldozer serbaguna. Mini bulldozer yang melakukan kegiatan proyek yang memerlukan tingkat manuver yang baik. Dengan ukuran yang kecil, jelas mini bulldozer memiliki tingkat manuver yang lebih baik dibandingkan dengan jenis bulldozer lainnya. Mini bulldozer cocok digunakan di berbagai lokasi yang memerlukan untuk proses pembersihan sisa-sisa kegiatan dan meratakan tanah. Di sini saya akan menjelaskan grader atau motor grader. Tugasnya untuk meratakan permukaan tanah, biasanya dilakukan dengan menggunakan alat bulldozer. Namun karena adanya permintaan untuk peningkatan hasil kualitas dan kecepatan dari proses pemerataan permukaan tanah, maka alat motor grader digunakan untuk tujuan proses pemerataan tanah. Alat motor grader sudah pasti diperlukan di berbagai lokasi seperti misalnya lokasi pertambangan dan juga tempat konstruksi. Selain itu, motor grader terkadang juga digunakan untuk keperluan pertambangan bawah tanah. Alat yang ada pada motor grader posisinya dapat diatur sedemikian rupa agar dapat menyesuaikan dengan keperluan. Keperluan panjang dari alat pemerata pada motor grader dapat diatur sehingga mudah untuk digunakan. Kelebihan lainnya dari alat motor grader adalah alat ini menggunakan roda untuk bergerak. Sebagai contohnya, roda pada alat ini terdiri dari 4 roda dan roda tersebut juga ada pada bagian depan. Roller. Alat roller merupakan alat berat yang umumnya digunakan pada area konstruksi dan area pertambangan dengan tujuan untuk memadatkan tanah, kerikil, pasir, dan permukaan lain yang mungkin akan dilewati untuk proses kegiatan. Jenis dari roller yang digunakan pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dari proyek yang akan dijalankan dan
Tipe dari material yang akan dipadatkan. Berikut merupakan jenis-jenis roller yang digunakan. Cylindrical roller merupakan jenis roller yang paling sederhana, yang paling ringan. Roller jenis ini dapat digunakan secara manual atau menggunakan bantuan hewan seperti sapi dan kuda. Bahan yang digunakan untuk membuat roller silinder umumnya terdiri dari besi, campuran beton, atau berbagai jenis batu-batuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama seafood roll. Roll jenis ini terdiri dari drum yang terbuat dari besi, di mana pada sisi-sisi drum tersebut terdapat tonjolan bentuk bulat maupun kotak. Berat dari roll ini dapat ditingkatkan dengan memasangkan pemberat pada bagian drum. Seafood roll biasanya digunakan untuk memadatkan tanah gembur, biasanya untuk melakukan pemadatan secara menyeluruh. Diperlukan 10 hingga 20 kali. Pemadataan yang kemudian akan dilanjutkan dengan menggunakan wheel roller. Hot wheel roller. Drum besi yang berukuran besar terpasang pada bagian depan dan belakang dari roller jenis ini. Berat dari roller yang terpasang sendiri sangat bervariasi, antara 2 hingga 10 cm, tergantung jenis drum besi yang digunakan. Hasil proses pemadatan dengan smooth wheel roll ini tergantung dari tekanan yang diberikan drum besi ke tanah, berat drum besi, dan diameter dari drum besi yang digunakan. Roll ini cocok digunakan untuk pemadatan material yang padat. Vibratory roller. Drum besi yang digunakan pada roller ini, jenis ini umumnya berukuran 0,9 hingga 1,5 diameter dengan lebar antara 1,2 hingga 1,8 meter. Gerakan yang ada pada drum ini berasal dari eccentric shaft yang berada di dalam drum. Vibratory roller ini biasanya digunakan untuk memadatkan material-material yang berukuran sangat kecil sehingga menjadi padat dan terkadang digunakan untuk memadatkan dalam proses pengasuhan jalan. Dan yang terakhir adalah whip roller. Whip roller merupakan roller besi yang pada permukaannya memiliki roller. Roll jenis ini umumnya digunakan untuk menghasilkan blok beton. Tipe roller ini cocok digunakan untuk memadatkan material yang padat. Lokomotif dan lori. Alat angkut yang dipergunakan pada daerah relatif mendatar dengan maksimum kemiringan mencapai 5% pada jarak angkut sedang. Alat ini terdiri dari lokomotif, berfungsi sebagai penggerak menarik rangkaian lori berisi material yang bergerak di atas rel. Pada umumnya, alat ini dipergunakan pada pertambangan skala besar dan waktu yang lama, dengan pemilihan lori dan lokomotif berdasarkan pertimbangan jalan relatif rendah, kemiringan maksimum 5%, jarak angkut panjang, tonase relatif besar, waktu yang panjang. Tenaga lokomotif dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu lokomotif gandeng lori, loko uang atau seling lokomotif, lokomotor bakar diesel atau solar dan bensin, lokomotif udara tekanan tinggi. Keuntungan menggunakan lokomotif yaitu main power lebih sedikit, fleksibel dan mudah diperpanjang pengangkutan bersama-sama, kecepatan tinggi, menyesuaikan belokan. Kekurangan dari menggunakan lokomotif yaitu kemiringan yang terbatas, lantai harus kuat, bahan kebakaran dan peningkatan kebocoran arus gas yang beracun.